Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifan Islami, saya dari Universitas Alma-Ata, Prodi PAI. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Baik, langsung saja saksikan videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, masih tetap semangat ya dalam pembelajaran kita pada siang hari ini dalam suasana COVID. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Bapak ingin kita sama-sama dulu untuk membaca doa. Membaca doa dalam hati dipersilahkan. Baik, selesai. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Bapak mau absen dulu anak-anak semuanya. Baik, silahkan didengar, dan apabila nanti namanya tersebut, silahkan untuk menjawab ya. Yang pertama, Doni hadir. Oh baik, hadir. Ahmad Hardianto hadir. Putri hadir. Daniel hadir. Oh hadir. Anas hadir. Saifullah hadir. Oke, berarti semuanya hadir ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pelajaran pada siang hari ini. Yang mana pelajaran kita pada hari ini, teman-teman semua ada yang tahu tidak pelajaran pada siang hari ini? Ada yang tahu kak? Oh, baik. Pelajaran pada siang hari ini yaitu adalah tata cara dalam membaca Al-Quran dan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Sekarang kita mau bahas dulu tata cara dan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Sebelum kita kaji lebih mendalam adab-adab dan tata cara dalam membaca Al-Quran, kita mesti tahu dulu Al-Quran itu apa pengertian daripada Al-Quran tersebut. Sekarang kita mau bahas pengertian daripada Al-Quran. Adik-adik semua, apa sudah tahu? Yang tahu silakan angkat tangan. Pengertian daripada Al-Quran. Baik, ada? Ternyata tidak ada ya. Oh, baik. Pengertian daripada Al-Quran adalah secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu memiliki arti bacaan. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah bacaan yang di dalamnya berisikan petunjuk-petunjuk yang di dalamnya berisikan petunjuk-petunjuk untuk manusia. Dan kemudian, sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk atas dirinya dan seluruh manusia. Jadi Al-Quran ini diturunkan ke bumi melalui Rasulullah SAW, melalui wahyu yang mutawatir, dipergunakan untuk petunjuk kepada manusia serta ajaran-ajaran pokok daripada Islam yang mana pada akhirnya nanti akan berfungsi untuk menuntun manusia di muka bumi ini. Tadi Bapak sampaikan kata-kata mutawatir. Adik-adik semua, apa sudah tahu apa dari arti daripada kata-kata mutawatir? Yang tahu silahkan angkat tangan. Ada yang tahu tidak? Ada? Iya, kata daripada mutawatir adalah bersambung-sambung hingga ke atas. Apa maksudnya bersambung-sambung hingga ke atas itu adalah misalnya Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwahyukan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril diwahyukan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, baterai saya hampir habis. Baik, kita lanjutkan. Al-Quran ini
diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita akan membahas fungsi-fungsi daripada Al-Quran. Adik-adik semua sudah tahu belum apa fungsi daripada Al-Quran? Yang tahu silakan angkat tangan. Iya, fungsi yang pertama sebagai petunjuk, kemudian sebagai pedoman dan acuan, dan juga sebagai obat untuk manusia. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, fungsi Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk untuk bagi manusia. Nah, hal ini diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 52 yang berbunyi artinya, sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka. Kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi, di sini maksudnya adalah Al-Quran itu diturunkan ke muka bumi ini sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai pedoman, misalnya dalam tata cara pelaksanaan sholat. Ketika melaksanakan sholat, di sini ditunjukkan kepada Allah bahwasanya sholat itu wajib. Mesti di dalam Al-Quran itu tidak ada dikatakan secara langsung bahwasanya sholat itu wajib, tapi kita bisa melihat tafsiran-tafsiran ulama apa maksud dari kata wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maksud daripada itu tunaikan zakat, tunaikan sholat dan bayarlah zakat. Itu maksudnya adalah pengkuatan atau pentaukidan. Pentaukidan itu adalah menguatkan bahwasanya sholat itu wajib. Kita bisa lihat daripada tafsir-tafsir, misalnya seperti tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Baik, selanjutnya fungsi Al-Quran adalah sumber pokok ajaran agama Islam. Itu agama kita sendiri, agama Islam. Sebagaimana dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran tersebut kepadamu Muhammad sebagai membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah dibenarkan, dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Nah, maksudnya ajaran pokok daripada Islam ini adalah kita harus memahami bahwasanya Al-Quran itu memiliki ajaran pokok di dalamnya, seperti di dalamnya banyak ajaran-ajaran bahwasanya sholat itu wajib, bahwasanya daging babi itu haram. Di dalam Al-Quran itu lengkap semuanya diajarkan dari awal hingga akhir. Kemudian ya, fungsi Al-Quran yang selanjutnya adalah pengajaran bagi manusia. Pengajaran bagi manusia ini juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Di sini maksudnya apa? Al-Quran itu sangat banyak fungsinya, terutama dibahas dalam ayat ini, yaitu sebagai syifa. Syifa itu apa? Syifa itu memiliki arti obat, yang mana Al-Quran itu memiliki arti obat penenang sebagai atau berfungsi untuk manusia. Seperti halnya orang melakukan ruqyah. Ruqyah dilaksanakan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, seperti membaca yang pertama, ayo siapa yang tahu? Ya benar, seperti membaca ayat kursi, dan kemudian membaca 3 ayat terakhir Al-Baqarah, dan juga membaca 3 Qul dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita membahas kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran itu, ada seorang syekh berkata, yaitu Syekh Ahmad, dalam tausiahnya menyampaikan kewajiban seorang terhadap Al-Quran itu ada 5 kewajiban. Yang pertama, membacanya. Yang kedua, memahaminya. Yang ketiga, menghafalnya. Selanjutnya, mengamalkannya. Dan yang terakhir, berdakwah dengan Al-Quran. Nah, di sini dapat dipahami. Baik, kita lanjut saja ya cepat-cepat. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, keutamaan dalam membaca Al-Quran.
teman-teman semua ada yang tahu tidak keutamaan dalam membaca Al-Quran? Ada tidak? Baik, teman-teman, adik-adikku semua, keutamaan dalam membaca Al-Quran di sini disampaikan oleh Rasul kita, Rasulullah SAW Muhammad. Di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya keutamaan dalam membaca Al-Quran adalah yang artinya dalam hadisnya memiliki arti siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, kitab Allah, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Jadi apabila kita membaca satu huruf Al-Quran saja, kita akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Dan Nabi pun juga pernah berkata, saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, melainkan alif satu, lam satu, mim satu. Berarti apabila kita membaca alif lam mim, jadi dikalikan 3 sama dengan 30. Jadi ketika kita membaca alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Begitulah keistimewaan daripada Al-Quran. Selanjutnya, adab-adab dalam membaca Al-Quran. Adab-adab dalam membaca Al-Quran, yang pertama beruduk, kemudian membersihkan mulut, selanjutnya menggunakan pakaian yang bersih, dan menghadap kiblat. Kita kalau membaca Al-Quran itu sebagusnya, seutamanya menghadap ke arah kiblat. Dan selanjutnya diawali dengan membaca ta'awuz. Apa guna daripada kita membaca ta'awuz? Agar setan-setan yang ada di sekitar kita menjauhi kita, untuk kita lebih fokus membaca Al-Quran. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kita mesti juga harus memperhatikan tajwid yang terdapat daripada Al-Quran itu tersebut. Baik, sampai di sini adik-adikku semua, apakah ada pertanyaan? Ada? Tidak. Baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.